Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar dengan penuh semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa subscribe YouTube channel SD Mumtaz agar tidak ketinggalan dengan pembelajaran-pembelajaran terbaru. Sekarang kita akan belajar tema 7 subtema 4. Kebersamaan di tempat wisata. Ayo menyimak. Sekolah Wira sedang berwisata ke museum. Di tempat ini ada berbagai macam benda bersejarah. Benda tersebut merupakan peninggalan kehidupan manusia di masa lalu. Benda-bendanya diantaranya ada arca, kemudian lukisan dan juga guci. Lah, bagaimana ya sikap yang harus dilakukan oleh pengunjung museum? Yang pertama, yaitu harus tenang dan tertib. Karena kalau kita ramai dapat mengganggu pengunjung yang lain. Selanjutnya yaitu tidak boleh menyentuh barang yang dipajang karena dapat merusak barang itu. Selanjutnya yaitu tidak boleh mengotori tempat museum. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan atau mencoret-coret benda-benda yang ada di dalam museum. Sekarang ayo kita membaca dialog antara Bion dan Wira saat berada di museum. Bion, hai Wira, apakah kamu pernah berkunjung ke museum sebelumnya? Wira, hai Bion, aku pernah berkunjung bersama ayah dan ibu. Kemudian Bu Guru berkata, baik murid-murid, sekarang kita bersiap-siap untuk pulang. Bion, mari Wira, Ibu Guru sudah memanggil kita, ayo kita berkemas-kemas. Wira, iya, ayo kita pulang. Kata sapaan yang terdapat pada dialog di samping. Iya, saat Bion mengatakan hai Wira, itu juga termasuk kata sapaan. Kemudian Wira menjawab, hai Bion, itu juga termasuk kata sapaan balasan untuk Bion. Selanjutnya, macam-macam tempat wisata yang sering dikunjungi. Yang pertama yaitu ada museum. Yang kedua ada kebun binatang, tempat berbagai macam binatang. Yang ketiga ada candi. Di sini Bu Guru punya contoh Candi Borobudur, yaitu candi terbesar di Indonesia. Yang keempat yaitu wahana bermain, tempat berbagai macam permainan-permainan yang asik. Ada sirkus, ada biang lala, atau komedi putar. Yang kelima, pantai. Biasanya pantai ini tempat untuk kita berenang ya. Yang terakhir yaitu ada pegunungan. Pegunungan ini biasanya didatangi oleh orang-orang yang ingin mencari udara segar yang tidak ada di daerah perkotaan. Selanjutnya kita akan belajar membaca diagram batang. Yang pertama, Bu Guru punya contoh pegunungan dengan jumlah siswa yang menyukai pegunungan berjumlah 5 siswa. Dan pantai. Pantai batangnya lurus di angka 8, berarti jumlah siswa yang menyukai pantai berjumlah 8. Sedangkan museum lurus di garis 4, berarti 4 siswa yang menyukai museum. Selanjutnya kebun binatang lurus di angka 6, berarti jumlah siswa yang menyukai kebun binatang berjumlah 6. Yang terakhir ada candi dengan lurus di angka 2, berarti jumlah siswa yang menyukai berwisata ke candi adalah jumlah 2 siswa. Apa itu diagram batang? Jadi diagram batang adalah gambar yang berbentuk batang yang menunjukkan jumlah data suatu kumpulan. Tinggi, jadi batang paling tinggi menunjukkan jumlah yang paling banyak. Sedangkan pendek, batang paling pendek menunjukkan jumlah yang paling sedikit. Sekarang ayo kita belajar menjawab soal berikut. Yang pertama, berapa siswa yang mengunjungi kebun binatang? Kita lihat diagram batang di kebun binatang.
lurus di angka, ya di angka 6, berarti jumlah siswanya ada 6 siswa yang suka mengunjungi kebun binatang. Selanjutnya, nomor 2, apa jenis tempat wisata yang ditunjukkan oleh batang tertinggi? Kita lihat di sini, mana yang menunjukkan batang paling tinggi? Iya, batang paling tinggi adalah pantai. Hebat, sudah bisa ya anak ya membaca diagram batang? Selanjutnya kita akan belajar nilai pecahan. Ayo, lingkarilah nilai pecahan gambar berikut yang pada kumpulan gambar yang sesuai. Bu Guru punya contoh pelampung. Jumlahnya seluruhnya ada 4 dengan jumlah gambar 2 yang berbentuk flamingo. Jadi nilai pecahan yang sesuai adalah, iya, 2/4. Atau kita baca dengan 2/4. Ingat-ingat ya nak, membacanya 2/4. Selanjutnya, Bu Guru juga punya contoh es krim. Jumlah secara keseluruhannya berjumlah 6 dengan 3 es krim berbentuk stik. Iya, jadi 3 berbentuk stik dari 6 jumlah es krim secara keseluruhan. Berarti iya, 3/6 nilai pecahannya. Atau bisa kita baca 3/6. Cara membacanya 3/6. Ingat-ingat ya nak. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat relief? Di sini Bu Guru punya contoh relief yang bisa dibuat berbahan plastisin. Ada yang pernah lihat? Sekarang ayo kita belajar tahap membuat relief yang berbahan dari plastisin. Pertama, membuat rancangan pada kertas HVS dengan pola gambar yang sederhana. Yang kedua, menggunting pola menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, menyiapkan bahan berupa plastisin yang diletakkan pada permukaan datar yang sudah diberi alas kertas dan plastik. Kemudian, tutup permukaannya menggunakan plastik atau kertas agar tidak lengket. Selanjutnya, giling plastisin menggunakan botol kaca hingga mencapai ketebalan 2 cm. Lapisan ini dinamakan lapisan pertama. Cara keempat yaitu menyiapkan lapisan kedua dengan cara menggiling plastisin hingga membentuk lapisan setebal 1 cm. Keempat, memotong lapisan 1 untuk merapikan di bagian tepi dan lapisan kedua dengan cara meletakkan guntingan pola di atasnya. Kemudian potong plastisin menggunakan pisau plastik. Selanjutnya yaitu menyatukan potongan pola dari lapisan 1 di atas lapisan 2 sambil ditekan, membentuk permukaan yang halus. Terima kasih anak hebat semuanya sudah belajar dengan Bu Guru hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin sholat 5 waktu, dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.